bagaimana cara memberitahukan pengertian kepada orang yang sering melakukan bid'ah tanpa merusak silaturahmi. Barangkali ini karena ada hubungan darah, ya. Karena kalau yang bukan ada hubungan darah tidak dikatakan silaturahim. Karena mereka yang diberitahu itu tidak mau menerima bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah suatu dosa. Alasan mereka adalah kalau itu suatu dosa, mengapa para ustadz dan kiai banyak melakukan perbuatan itu? Alasan yang sangat sederhana dan kenyataan dari orang-orang awam kaum muslimin, dari umumnya kaum muslimin, itu yang saya maksud. Kita hanya menyampaikan yang benar, bukan memaksa. Apa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin? Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya yang mulia, apakah engkau akan paksa manusia sampai mereka beriman? Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dilarang memaksa orang, apalagi kita. Lain kalau ada pemerintahan Islam berdasarkan hukum Islam, maka ditindak yang menyalahi sunnah. Itu pun setelah diberikan hujjah, diberikan pengertian ilmu kepada mereka, dan mereka paham. Dan itu pun bagi ahli-ahli bid'ah yang menyeru kepada bid'ahnya. Dan harus dibongkar syubhat mereka. Ya? Dan kita hanya menyampaikan dengan cara yang baik. Dakwah di negeri kita ini secara khusus harus lebih banyak ar-rifq, berkasih sayang, berlemah lembut, dakwah dengan bijak, khususnya kepada umumnya masyarakat, mengadakan pendekatan. Karena apa? Ini problem umat ini, mereka banyak tidak tahu, termasuk juga kita. Tidak mengerti tentang din. Dan lingkungan di mana mereka hidup. Masjid, madrasah di mana mereka belajar. Semuanya demikian. Mereka tidak hidup di masyarakat yang semuanya muwahhidin, yang ada ulama-ulamanya, yang lebih banyak sunnahnya dari bid'ahnya, yang sunnah demikian kuat. Tidak. Mereka hidup di masyarakat yang bid'ah dan ahli bid'ah demikian kuatnya. Ahli sunnah setitik kecil. Maka tidak boleh kasar. Memperbanyak ad-da'wah ila Allah, menjelaskan kepada manusia, imma diterima atau tidak. Karena umumnya mereka tidak tahu. Diperkenalkan tentang manhaj dan seterusnya. Perlu kita ketahui, dakwah as-salaf, manhaj as-salaf, fitrah. Kenapa? Karena ini ada dakwah Islam. As-salaf, manhaj salaf itu Islam. Fitrah yang akan diterima oleh orang. Karena itu dakwah salafiyah itu tidak akan pernah susut. Setiap hari akan bertambah terus. Karena dia adinul Islam. Ini perlu diberi catatan. Ingat, tidak berarti bahwa yang di luar manhaj salaf bukan Islam. Tidak, ini di Islam yang hakiki. Yang dibawa oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dia fitrah. Maka itu setiap hari begitu banyak kaum muslimin yang kembali ke manhaj yang hak. Apabila kita mendakwakannya dengan baik, sesuai dengan kemampuan kita sendiri, dengan berkasih sayang kepada mereka, dengan yukhalitun nas, bergaul dengan mereka, bermasyarakat, tidak eksklusif, tidak mengucilkan diri. Dah. Afdalul mu'minin, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih atau sekurang-kurangnya hasan, dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Al-Imam Al-Bukhari, bukan di kitab sahihnya tapi di kitabnya Adabul Mufrad. Yani orang yang yukhalitun nas, orang mukmin yang utama yang yukhalitun nas, bergaul, bercampur dengan manusia. Wa yasbiru ala adahum, sabar atas gangguan mereka. Apa yang dimaksud sabar atas gangguan mereka? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar.
ad-da'wah. Dengan akhlak yang baik. Seorang yang ingin mengajak ke manhaj salaf dari masyarakat kaum muslimin dengan akhlaknya. Dengan akhlaknya. Dengan adabnya. Dia mengenal orang tua akan haknya sebagai orang tua yang lebih tua umurnya dari dia. Dia mengenal hak sama muslim, mengucapkan salam. Bukan pasang muka angker. Tidak ada senyum. Saya lihat pemuda, duduk. Saya di masjid ngadap kiblat. Duduk dia sila. Saya waktu itu jadi imam, saya malu melihatnya. Di sampingnya orang tua. Pada orang tua ini baru ikut kita ke manhaj salaf. Sopan. Saya selalu mendekatinya. Yang dia ustaz. Ya, iyalah gitu ya. Kaum kita kan kalau gampang gitu ya. Kiai atau apa gampang gitu ya. Orang-orang sholat juga. Jangan. Orang apa orang? Gak boleh. Nah ini mencoreng. Dari orang-orang atau anak-anak muda yang baru turun gunung. Apalagi sama orang tuanya. Wah ini bapak bid'ah nih pak, gak bener pak, sesat nih, syirik nih. Waduh, orang gelagapan. Gelagapannya apa ini orang ngomong nih? Ah dia tertarik apa bid'ah? Orang ini kiai, ustaz. Ya sederhana. Tapi kita harus ad-da'wah ila Allah dan tatbiqul amal. Ilmiah. Karena dakwah Nabi bersama para sahabat, qul hadhihi sabili ad'u 'ala Allah. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ala basiratin, al-basirah, ilmu. Tidak kasar. Allah katakan kalau Nabi kasar, keras, sahabat yang di sekelilingnya akan bubar. Ar-rifqu. Khususnya pada kaum kita. Mereka tidak kenal. Harus diberitahu dulu, harus tegakkan hujjah. Karena ini fitrah dakwah salafiyah ini, fitrah tidak akan pernah susut. Antum lihat. Terus berkembang. Di mana-mana di seluruh negeri ini. Sampai ke pelosok-pelosok. Dari mulai anak-anak sampai orang-orang tua. Hadir, belajar. Salah satu tadi orang tua saya. Sudah umur 70 lebih. Dia ikut mendampingi kita dakwah salafiyah. Dia katakan baru umur 70 tahun inilah saya tahu. Dan dia ngebela. Fitrah. Dakwah salafiyah. Jadi kalau andai kata orang tidak mau, nggak apa-apa. Barangkali dia mau yang lain kali nanti. Jangan ngotot. Jangan ajak manusia kepada diri kita. Yang kalau orang tidak ikut dakwah kita panas. Jangan. Orang ikut dakwah kita senang. Berarti itu kita mengajak ke diri kita. Ini diterangkan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah taala di Majmu' Fatawa. Mengajak manusia ke jalan Allah Jalla wa'ala. Dan jangan mengecilkan manusia. Jangan merendahkan, meremehkan. Tidak boleh. Boleh. Seorang beramar sekuat kemampuannya. Ada kejadian yang sangat mengharukan dari dua orang sahabat. Antum tahu kisah Mu'az bin Jabal radhiyallahu taala anhu mengimami manusia baca surat Al-Baqarah, salat Isya. Baca surat Al-Baqarah. Salah seorang keluar dari salat. Kenapa? Karena lama surat Al-Baqarah baca. Selesai salat, diberitahukan kepada Mu'az. Tadi ada orang yang keluar dari salat. Mu'az langsung mengatakan munafiq. Ini ijtihad seorang ulama. Dengan hujjah, dengan dalil. Bukan tuduhan, bukan. Kenapa? Karena ada qarinah, ada tanda yang membuat Mu'az menuduh orang ini munafik. Kenapa? Karena tidak ada yang keluar dari salat jamaah. Tidak ada yang tidak salat jamaah pada zaman itu kecuali orang-orang munafiqun. Sekarang tidak bisa langsung kita terapkan
oh munafik antum. Nggak bisa. Karena bukan hanya orang munafik tulen saja yang tidak sholat jamaah sekarang. Yang tidak tulen atau yang tidak munafik itu tidak sholat. Dulu semua sholat jamaah. Yang tidak sholat atau malas-malasan orang munafik. Karena itu apabila kita tidak sholat jamaah fil masjid khususnya, jadi aglabiyahnya itu kita tanpa ada udzur sholat di rumah, maka kita terkena sifat-sifat munafikun khususnya sholat subuh dan isya. Mu'adz salah dalam tuduhannya tapi ijtihad. Karena tidak tepat tapi ijtihad. Ajrun wahid. Karena itu Nabi SAW tidak menyalahkan Mu'adz ketika Mu'adz menuduh orang ini munafik. Tidak. Yang disalahkan oleh Nabi apa? Jadi imam baca terlalu panjang. Itu yang disalahkan. Tapi Nabi langsung itu munafik ya. Ada qarinah. Kalau kita sembarangan tuduh-tuduh orang seperti zaman sekarang, zaman tuduhan. Tuduh ini, tuduh ini, tuduh ini, tuduh ini. Tidak bisa kita dakwah. Saya pernah mengatakan, atau berapa kali mengatakan kepada jama'atut takfir, kelompok yang tukang mengkafirkan orang. Saya tanya, baiklah, kalau kaum muslim ini kafir, taruhlah kafir. Lalu apa faedahnya kita kafir-kafirkan mereka? Dari segi dakwah Islam. Apa faedahnya? Kalau mereka memang kafir, ya kafir. Tapi apa faedahnya? Bukankah tidak lebih baik kita angkat dari kekufurannya kepada Islam? Kalau dikatakan itu kafir, padahal tidak kafir sama sekali. Lihat. Orang itu tidak senang dituduh oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu munafik. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan halnya. Dipanggil Mu'adz. Ditegur keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa engkau menjadi tukang fitnah kepada manusia ya Mu'adz?" Apa maksud tukang fitnah? Tukang uji orang. Diuji manusia. Sehingga manusia ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Kalau tidak kuat, dia akan lari dari agama Allah. Maka tidak boleh kita membuat orang lari dari agama Allah. Tidak boleh kita membuat orang jauh dari manhaj salaf. Tidak boleh. Boleh. Maka adab dan akhlak utama. Lihat akhlak Nabi yang mulia. Akhlak para sahabat. Ridwanullah alaihim jami'an. Apalagi kita yang hidup di negeri ini. Harus sabar. Sabrun jamil. Wa yasbiru ala adahum. Bergaul dengan masyarakat. Dakwakan masyarakat. Tidak setiap orang yang mengerjakan bid'ah lalu kontan dia dikatakan mubtadi. Tidak. Tidak bisa kita terapkan perkataan para a'immah. Nggak bisa. Langsung letterlock. Kalau ketemu dengan ahlul bid'ah di satu jalan, nyingkir. Kalau sekarang ada tuh orang bingung. Di jalan tahu tuh dia ke sana, ngapain ini orang? Bingung. Orang nggak tahu. Kalau dulu kenapa? Ketahuan ahlu sunnah. Kalau semuanya sunnah, yang bid'ah bisa kelihatan berkeliaran di jalan. Kalau sekarang yang sunnah yang nggak kelihatan. Nggak bisa, ada waktunya, ada nyannya. Dan bermanfaat atau tidak kalau mau tahdzir orang. Kata ulama, mentahdzir itu harus ada maslahat. Kalau tidak ada maslahat, kebalikannya mudarat. Sekarang ada kelompok-kelompok kecil yang sekarang lagi seneng-senengnya mentahdzir orang di internet. Seneng-senengnya dia. Barangkali baru-baru jajal internet gitu ya. Lagi enak-enaknya. Seperti kita baru punya motor kan, anak main pakai motor terus. Tahdzir semuanya. Ustadz fulan begini tuh semua. Apa masalahnya? Kalau itu hak yang ditahdzir itu sebagaimana yang dikatakan. Kalau tidak, akan kembali. Karena tahdzir memperingati manusia dari kejahatan. Kejahatan seorang, kejahatan satu kelompok, itu harus ada maslahat. Kalau tidak ada maslahat, tidak boleh. Ini dakwah yang besar, dakwah yang agung. Yang sedang berkembang. Belakangan ini di negeri ini. Yang dulu pernah ada, hilang. Pernah ada, hilang. Karena suasana dan zaman tidak memungkinkan pada zaman itu. Zamannya peperangan dengan Belanda dan seterusnya. Sulit komunikasi dan lain sebagainya.
Kita di zaman modern, zaman yang sangat canggih, perkembangan manhaj ini ada hikmah yang sangat dalam, berkembang ke seluruh pelosok dunia, dan di negeri kita ini berkembang terus. Maka itu al-ilmu amal, ilmu amal, ilmu amal. Lihat, Rasulullah SAW peringatkan Muaz, apa engkau menjadi tukang fitnah, membuat manusia lari dari agama Allah? Lari. Jauh, kabur. Lalu Nabi SAW bertanya kepada sahabat yang keluar dari sholat ini. Ya, ini alasannya apa? Jadi dia punya pekerjaan, mau mengairi sawah ladangnya subuh. Ya, nggak dilarang oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi SAW ajarkan kepada Muaz, salat Isya baca Sabbihis wasyamsi wadduhaha wadduha Iqra dan seterusnya yang semakna dengan itu. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada orang itu, ya ibn akhi, wahai anak saudaraku, apa yang kau baca dalam salatmu? Apa dia jawab? Saya baca Al-Fatihah. Kemudian saya berdoa kepada Allah, mohon jannah dan berlindung dari neraka. Apa jawab Nabi SAW? Apa Nabi katakan? Oh, sedikit tuh, kecil. Mesti baca. Enggak. Nabi SAW tidak katakan demikian. Nabi katakan, saya dan Muaz kurang lebih sama denganmu. Kata-kata yang menyejukkan. Kata-kata yang tidak merendahkan seseorang. Padahal dia hanya baca Al-Fatihah saja. Tidak direndahkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena itulah yang baru dia mampu. Saya dan Muaz kurang lebih di seputarmu, kurang lebih sama. Kalian. Orang ini berkata, nanti Muaz akan buktikan siapa saya. Jadi saya hakikinya bukan orang munafik. Selesai satu peperangan, Rasulullah SAW panggil Muaz. Mana musuhmu? Cari musuhmu. Jadi tadi ternyata Nabi membuktikan sallallahu alaihi wasallam bahwa orang ini mati syahid. Mati. Ini gabungan dari seluruh riwayat yang ada. Dikeluarkan hadis ini oleh Bukhari, oleh Abu Daud, oleh Ahmad, oleh Al-Imam At-Tahawi dan lain-lain, digabung jadi satu. Jadi panjang apa yang saya terangkan secara makna tadi. Lembut terhadap orang-orang yang tidak mengerti, tidak tahu. Itu pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya 1-2 orang. Apalagi pada zaman kita bermasyarakat, beragam, bermacam. Tapi dakwah ini fitrah. Manusia akan terima. Tidak dapat tidak. Kalau memang kita dakwahkan dengan baik. Saya punya harapan besar bahwa di kemudian hari asas negeri ini manhajnya salaf. Karena dia akan berjalan terus dan tidak pernah susut. Di mana firqah-firqah yang lain jatuh bangun, porak-poranda. Oleh karena itu sering saya ditanya, saya jadi bingung, Ustaz. Ustaz tadi terangkan di majelis yang lain bahwa salaf bersatu, tidak pecah belah, karena dia satu firqah al-jamaah. Yang lain berpecah belah. Syiah ada. Kenapa saya melihat kok salaf pecah belah juga? Ada salaf A, ada salaf B. Hah? Ini orang awam. Wajar dia bertanya, bingung. Dia buka internet, tuh, ini ngaku salaf, kok fitnah apa tuduh ini yang salaf juga. Jadi bingung, dia tanya di majelis seperti ini di Universitas Indonesia kalau tidak salah. Iya, di UI. Baru-baru minggu yang lalu itu berapa? Ya, seminggu atau 2 minggu yang lalu. Minggu yang lalu kalau tidak salah. Tahu ya? Ini buruk. As-salaf tidak akan pernah berselisih dalam manhaj. Kalaupun dalam masalah ilmiah dan amaliyah, nazariyah, ada khilaf di antara mereka, tapi penuh dengan kasih sayang,
perselisihan di antara mereka sebagaimana dikatakan ulama tidak menghilangkan kasih sayang di antara mereka. Malik dan Syafi'i berselisih. Bahkan Umar dan Uthman dan Abu Bakar, Ali berselisih dalam masalah-masalah tertentu. Mereka satu saf. Lebih daripada itu, sempat terjadi pertengkaran, peperangan antara Ali dan Muawiyah. Tapi mereka tidak saling mengkafirkan, tidak saling menyesatkan. Karena itu sepakat ijma' ulama ahlus sunnah wal jamaah. Peperangan di antara mereka masalah ijtihadiyah. Yang salah dapat satu ganjaran, yang benar dua ganjaran. Ada Muawiyah mengkafirkan Ali atau sebaliknya, atau menyesatkannya? Tidak. Ini hakikat persatuan.